lagi ada 2 pemateri lagi, yaitu dari Orda KSS, yaitu keluarga Situbondo Semarang. Yang sore hari ini bakalan bareng Nova di sini ya, bakalan mengulas mengenai minat dan bakat. Kira-kira ada apa sih di balik minat dan bakat? Hubungannya dengan perkuliahan kira-kira apa? Kita langsung aja panggil kedua pemateri kita sore hari ini. Oke, kali ini cowok dan cewek ya. Kalau tadi saya nervous karena cowok-cowok nih ya. Kali ini saya ada temennya, jangan-jangan masnya nanti yang nervous ini ya. Oke, selamat sore. Sore Mbak. Boleh perkenalan dulu dengan siapa, dari mana? Mungkin dari saya dulu ya. Oke. Perkenalkan teman-teman, mungkin nama saya Raffi dari KSS, keluarga Situbondo Semarang. Sekarang berkuliah di S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro angkatan 2019. Oke, mbaknya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ajeng Oktaviani Sani Harits. Saya dari keluarga Situbondo Semarang. Kebetulan saya sekarang di Psikologi Universitas Negeri Semarang angkatan 2018. Oke, ini seangkatan ya? Beda. Beda angkatan. 2018. Oke deh, sore hari ini kita akan membahas tema mengenai minat dan bakat ya. Ini khususnya apa sih hubungannya minat dan bakat dengan perkuliahan? Bukannya kuliah harus kuliah aja gitu ya. Nah, tapi ini penting banget adanya minat dan bakat yang harus kalian miliki selama di bangku perkuliahan. Untuk adik-adik kelas 12 yang lagi ada di rumah, jangan lupa untuk live streaming di IG Vespen Situbondo. Ajak teman kalian sebanyak-banyaknya supaya informasi ini tersampaikan se-Situbondo khususnya nih ya. Dan kali ini bersama Mbak Ajeng dan juga Mas Raffi kita akan memulai perbincangan yang kedua. Kalau tadi sudah masalah beasiswa, kali ini masalah minat dan bakat. Dari Mbak Ajeng dan Mas Raffi, kira-kira apa sih yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk adik-adik di rumah? Mungkin kita tahu mengenai mahasiswa mungkin nggak selamanya untuk tidak mungkin selamanya untuk berkuliah secara biasa, secara formal gitu ya. Jadi perlu ada kegiatan-kegiatan mungkin di luar dari kegiatan formal itu untuk menambah pengembangan diri sendiri untuk mahasiswa itu sendiri. Di mana pengembangan itu juga banyak, mungkin teman-teman tahu di kuliah juga ada organisasi, di kuliah juga ada kegiatan-kegiatan seperti UKM ataupun seperti ekstrakurikuler gitu, seperti itu. Oke. Selain itu juga di perguruan tinggi juga memiliki banyak kegiatan yang memacu pengembangan diri dalam bidang kreativitas seperti PKM. PKM mungkin teman-teman yang belum tahu, PKM itu program kreativitas mahasiswa. Selain itu juga ada PMW, program mahasiswa wirausahawan. Ini teman-teman selain bisa berkuliah secara formal juga bisa menambah kegiatan di luar kegiatan formal tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan. Oke, dari Mbak Ajeng sendiri? Iya, mungkin sama sih ya sama yang disampaikan sama Raffi ya. Soalnya kan kita kan di sini menjadi mahasiswa itu tidak hanya melepas masa putih abu-abu kayak gitu. Jadi mungkin banyak di sini yang ingin bertanya-tanya gimana sih nanti kalau kuliah itu apa kuliah aja atau kuliah atau ada hal lain yang kita lakuin selama kita kuliah kan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di kuliahan sendiri tuh banyak banget kayak bidang-bidang yang bisa kita masukin kayak gitu, kayak wadah-wadah yang bisa kita join kayak gitu kan. Itu semua tergantung sama diri kita sendiri sih, apakah kita mau untuk join dari banyak wadah itu ataupun kita tetap mengurung diri kita sendiri gitu kan. Jadi kita semua itu balik sama diri sendiri sih. Terus kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatannya itu udah pasti banyak banget ya kalau pas kuliahan itu ya. Jadi kayak ada pengembangan minat bakat ada, organisasi ada, terus juga kayak tadi program kreativitas mahasiswa ada, terus juga mungkin ada beberapa organisasi yang menunjang ataupun mendukung dari konsentrasi jurusan yang kita ambil kayak gitu. Jadi mungkin ada jurusan A, jurusan B, jurusan C, dan itu banyak wadah di sana untuk mengembangkan gimana sih kita bisa mengeksplor ilmu yang kita cari, bisa mengeksplor lebih ilmu yang kita cari dan bisa memiliki prospek kedepannya untuk dunia pasca kampus kayak gitu. Oke, Mbak Ajeng sendiri sekarang di psikologi ya? Iya. Oke. Jadi ini banyak banget ya pertanyaan yang paling umum yang sering didengar dan juga disampaikan oleh kelas 12 khususnya yang baru mau kuliah. Misalnya nih saya
waktu sekolah bakat saya itu menari, tapi saya pengen masuk psikolog. Gimana sih supaya saya juga bisa mengembangkan bakat saya gitu? Kira-kira bisa nggak sih antara tari dengan psikolog? Ini nggak ada hubungannya sama sekali sebenarnya gitu ya. Iya. Gimana kalau dari Bajing sendiri? Sebenarnya bisa sih, soalnya kan kalau kuliah dengan kegiatan kuliah ini sebenarnya bebarengan, tapi ketika kita ingin katakanlah out from our comfort zone kayak gitu, kita keluar dari zona nyaman kita. Oh iya ya, aku mau nyoba deh ikut UKM atau unit kegiatan mahasiswa menari kayak gitu. Di samping aku adalah seorang anak psikologi kayak gitu ya, nggak apa-apa sih sebenarnya, itu fine aja gitu. Justru dari hal tersebut itu membuat kita sebagai mahasiswa yang katakanlah banyak banget tugasnya kayak gitu ya Mbak ya, banyak banget tugas, terus juga mungkin kayak dosen juga ya yang ngasih tugas kebanyakan gitu, dari sana itu kita bisa mengalihkan perhatian kita dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kelas kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika kita ingin mengikuti sebuah kegiatan yang mungkin bertolak belakang dengan jurusan yang kita ambil kayak gitu, sebenarnya itu nggak apa-apa banget. Justru di sana kita bisa lebih mengasah ataupun mencari potensi-potensi ataupun passion yang kita punya dari sana. Jadi nggak hanya duduk diem di dalam kelas aja gitu. Jadi kan ketika kita melihat keluar, melihat ke jurusan kita sendiri, fakultas kita sendiri, bahkan universitas, itu banyak banget pasti wadahnya yang mau kita pilih untuk kita asah bakat kita kayak gitu. Oke, jadi buat adik-adik kelas 12 yang lagi live streaming sore hari ini sudah terjawabkan juga ya rasa penasarannya. Kira-kira kalau saya bakatnya di tari bisa nggak sih masuk psikolog? Ternyata bisa ya. Di situ sudah ada wadah untuk mengembangkan minat bakat kalian yang mungkin dari zaman sekolah sudah dipupuk sedemikian rupa. Kira-kira pupus nggak ya ketika sudah kuliah gitu ya. Itu kita membahas mengenai bakat gitu ya. Kalau kita mengulas sedikit mengenai organisasi, kalau di sekolah nih ya ada organisasi intra yang namanya OSIS gitu. Kalau di perkuliahan sendiri gimana dari Mas Raffi dan juga Mbak Ajeng? Mungkin kita berawal dari itu ya Mbak, tingkat jurusan itu ada yang namanya himpunan mahasiswa jurusan, di mana juga cangkupannya untuk melayani teman-teman yang istilahnya dalam cangkupan jurusan. Setelah itu ada jangkupan fakultas, di mana itu namanya BEM fakultas, itu melayani teman-teman yang istilahnya satu fakultas. Terus setelah itu ada juga BEM universitas. BEM universitas itu melayani teman-teman yang mungkin cakupannya lebih jauh, lebih luas dalam skala universitas gitu. Selain itu juga ada senat ya Mbak. Atau mungkin yang kalau teman-teman adik-adik yang belum tahu, senat itu seperti MPK jadi istilahnya senat itu badan yang mengawasi jalannya organisasi BEM dan himpunan seperti itu. Oke, jadi kalau kita ikut organisasi ini bakalan ketemu ya antar fakultas kemudian antar jurusan seperti itu ya. Kalau dari Bajing sendiri? Kalau misalkan organisasi itu ya sama sih mungkin seperti SMA gitu, tapi mungkin bedanya di sini kita cakupannya lebih luas kayak gitu ya. Jadi kita juga memiliki hak untuk memilih kayak gitu. Jadi ketika kita pingin nih konsentrasiku cuma di jurusan aja, misalkan takut keteteran misalkan katakanlah kayak gitu, ya udah kita bisa milih ada HIMA kayak gitu kan, himpunan mahasiswa. Ada juga kalau misalkan kita pingin kenal sama teman-teman jurusan lain yang masih satu fakultas, kita bisa ada BEM. Nah, BEM ini kan Badan Eksekutif Mahasiswa. Di sini juga sebenarnya saya sendiri pernah ikut BEM kayak gitu ya Bu ya. Jadi di sini tuh serasa kayak kita dapat relasi baru, terus juga ada beberapa hal yang sebelumnya kita nggak tahu ketika zaman SMA. Oh iya, ternyata kuliah itu kayak gini, gregetnya kayak gini. Terus kayak keresahan-keresahan masyarakat, keresahan-keresahan mahasiswa itu kayak gini kayak gitu. Terus mungkin kalau misalkan ingin lebih berani lagi, mungkin bisa ikut BEM universitas, karena dari sana kita juga dapat mengenal teman-teman dari fakultas lain yang benar-benar beda sama kita kayak gitu. Dan itu semua tergantung yang pingin ikut sih kayak gitu. Kalau misalkan dunia organisasi ya bagaimana kita juga nanti pasti bakal dapat feedback ya Mbak ya, dapat feedback kayak gitu, misalkan Mbak relasinya, terus juga tahulah gimana kehidupan organisasi kayak gitu ya, nggak hanya kuliah pulang kayak gitu kan, juga pasti tahu gimana cara manajemen di dalam organisasi itu sendiri kayak gitu. Oke, kalau untuk Mbak Ajeng dan Mas Raffi sendiri nih, selain kuliah juga ikut kegiatan organisasi atau UKM dan lain sebagainya? Ya mungkin dari Mbak Ajeng mungkin BEM ya, dari saya mungkin tidak
gak berani untuk ikut BEM fakultas mungkin. Kenapa nih? Jadi penasaran kan? Mungkin pertama alasannya mungkin kesibukan kuliah, ketakutan pertama ya, mungkin teman-teman. Tapi sebenarnya nggak masalah sih itu kalau misalnya teman-teman mau nyoba di BEM universitas atau BEM fakultas. Tapi saya lebih ke himpunan mahasiswa di tingkat jurusan, jadi teman-teman lebih kecil cakupannya. Oke, kalau Bajing sendiri di BEM apa nih? Di BEM fakultas. Di fakultas, lebih luas lagi ya. Iya. Antar fakultas atau gimana nih? Di fakultas sendiri. Oh gitu. Di fakultas. Oke. Terus juga ada UKM juga sih, ikut UKM dan kebetulan UKM yang saya ikutin itu UKM yang apa ya, katakanlah menunjang ilmu konsentrasi yang saya pilih kayak gitu. Jadi sedikit cerita ya Mbak ya. Oke, jadi, boleh. jadi Mau itu curhat juga boleh. jadi itu kalau misal kan saya ikut organisasi ini namanya FORPIO, Forum Mahasiswa Psikologi Industri Organisasi. Jadi di sini tuh menunjang ilmu psikologi yang saya punya kayak gitu. Jadi di dalam organisasi ini tuh kita bareng-bareng sama teman-teman yang mungkin memilih konsentrasi ataupun prospek kerja yang nanti itu mengarah ke psikologi industri organisasi, dan di wadah ini tuh kita kayak membedah alat tes kayak gitu, kayak mempelajari gimana sih nanti jadi HR perusahaan, terus kayak punya link ke perusahaan-perusahaan kayak gitu kan. Dan itu menurut saya worth it banget gitu. Jadi ya bisa pintar-pintarnya milih UKM aja yang sesuai kita inginin. Oke. Kalau dari organisasi dan juga UKM ini Mbak Ajeng kan ikut dua-duanya ya, ikut organisasi kemudian ikut UKM. Mungkin saya lebih ke Mbak Ajeng pertanyaannya ya. Kira-kira dari salah satu itu yang lebih memiliki impact sama Mbak Ajeng sendiri itu apa? Dari organisasi kah atau mungkin dari UKM sendiri? Lumayan susah sih dijawab. Karena dua-duanya ini ya dijalani ya dua-duanya. Iya benar. Soalnya kalau misalkan impactnya itu kan ada ya, katakanlah ada dua sih ya Mbak ya, kayak dua impact yang kerasa banget gitu. Yang pertama itu tentang self improvement saya kayak bagaimana saya mengembangkan diri saya sendiri ketika di kampus, dan yang kedua tentang prospek kerja ataupun kehidupan pasca kampus kayak gitu kan. Kalau misalkan ditanya tentang gimana impact terhadap diri saya sendiri, jujur bisa diambil dari yang BEM kayak gitu, dari organisasi. Karena dari organisasi itu kita kan belajar bagaimana sih rasa tanggung jawab itu ditumbuhkan, gimana rasanya toleransi, terus juga gimana solidaritas kayak gitu kan, terus gimana caranya kita tuh percaya diri, public speaking yang penting gitu kan. Terus kalau misalkan untuk impact misalkan katakanlah kehidupan pasca kampus kayak gitu ya Mbak. Terus kayak untuk prospek kerja ke depannya itu lebih ke UKM, karena di sini UKM yang saya pilih itu UKM yang menunjang ilmu tentang psikologi kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya dua-duanya itu sama-sama punya impact kayak gitu. Cuma yang satu impact untuk diri saya sendiri, yang satu untuk kehidupan ke depannya kayak gitu di dunia psikologi kayak gitu. Oke, kalau dari Mas Raffi ini ikut UKM juga nggak sih kalau di kampus? Belum ikut. Belum karena ikut ya? ya Karena kenapa nih alasannya nggak ikut? mungkin teman-teman tahu, mungkin masih semester awal mungkin ya, juga angkatan awal mungkin teman-teman masih belum bisa mengatur waktu, belum bisa manajemen waktu misalnya gitu. Kira-kira ada dampak yang dirasakan nggak sih selama mengikuti kegiatan organisasi yang saat ini? Pasti semua organisasi ya, walaupun di luar ataupun di dalam kuliah itu, di dalam universitas atau perguruan tinggi memiliki dampak yang sama. Jadi hard skill atau soft skill. Soft skill itu mungkin tanggung jawab, kedisiplinan, kepemimpinan, dan mungkin komunikasi. Mungkin juga hard skill juga berpikir kritis, berpikir inovatif, kreatif, dan mungkin penyampaian ide-ide itu mungkin Mbak, mungkin dari hard skill dan soft skillnya. Kayak kita ketika di sana itu kayak kita dituntut untuk gimana sih caranya untuk menyelesaikan proker ini kayak gitu ya. Oke, jadi ada beberapa tuntutan yang memang memberikan pengalaman sendiri ya selama kuliah. Iya, Oke, mungkin rasa penasaran dari adik-adik yang lagi stay tune di Festpen Situ Bondo sore hari ini ya. Kalau misalkan saya punya minat, punya bakat itu, kalau hubungannya dengan kuliah apa sih gitu ya? Kalau misalkan kuliah sambil ikut UKM, sambil lalu ikut BEM juga, kira-kira apa sih yang akan saya rasakan? Mungkin nanti bisa dirasakan sendiri ya di bangku perkuliahan. Mungkin sedikit cerita yang kayaknya yang baik-baik aja gitu. Kalau yang lain-lainnya nanti dirasakan sendiri lah ya. Daripada takut mau kuliah gitu ya. Bener. Oke, tadi di awal juga kita sempat membahas mengenai PKM gitu ya.
Dari PKM sendiri mungkin bisa dijelaskan apa sih itu PKM gitu? Oke, mungkin PKM kepanjangannya lagi mungkin program kreativitas mahasiswa, di mana PKM sendiri itu bentuk wadah dari Kemendikbud sekarang ya, di bawah Kemendikbud, di mana program tersebut mewadahi teman-teman mahasiswa yang mungkin memiliki ide ataupun inovasi, gagasan-gagasan untuk menyelesaikan suatu masalah, maupun masalah lingkungan, sosial, ataupun masalah ekonomi. Di PKM sendiri pun juga punya kelebihan-kelebihan, maupun soft skill maupun hard skill. Jadi istilahnya kalau misalnya soft skill kita bisa bekerja sama juga. Kalau PKM itu istilahnya bekerja tim ya, jadi 3 sampai 5 anggota ya Mbak ya. 3 sampai 5 anggota bekerja dengan tim. Kalau misalnya jadi ketua tim, kita bisa belajar kepemimpinan, juga penyampaian ide, menulis gagasan gitu. Mungkin untuk hard skill kita dituntut untuk bagaimana berpikir secara inovatif untuk menyelesaikan masalah, atau ataupun menulis gagasan-gagasan agar kedepannya gagasan tersebut bisa terrealisasikan dengan baik. Oke, kalau di bangku sekolah mungkin ini sama dengan karya ilmiah. Betul, nggak jauh beda. Gitu ya. Jauh beda. Iya, benar. Kalau dari Bajing dan Mas Raffi sendiri sudah pernah mencoba belum sih membuat sebuah PKM? Ini insya Allah ini mau mencoba. Oh, sudah mau Lagi mencoba jalan, ya. mau mencoba. Oke, dari Mas Raffi sendiri mungkin? Belum masih tahun-tahun lalu biasanya belum sampai ke PKM itu sendiri Mbak. Oke. Jadi mungkin tahun kedua atau tahun ketiga teman-teman bisa ikut PKM. Juga itu biasanya koordinasi sama dosen biasanya Iya, kalau PKM langsung kayak gitu. iya, asisten dengan dosen. Langsung dibawahi sama dosen sama jurusan sendiri kayak gitu. Mungkin bisa kasih gambaran sedikit apa sih kelebihan dari PKM sendiri kalau misalnya kita terjun di ini ya, bikin PKM, kemudian yang kita dapatkan tuh apa seperti itu? Oke, mungkin yang pertama pengalaman ya teman-teman. Mungkin yang belum tahu PKM itu program untuk kreativitas mahasiswa, di mana nanti program itu akan dikompetisikan Mbak. Oke. Dalam mungkin nasional ya, mungkin di bawah Kemendikbud. Jadi di situ kita setiap universitas negeri ataupun swasta itu diadu ide-idenya dari mahasiswa-mahasiswa itu, nanti bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana mengatasi masalah melalui ide-ide dan gagasan-gagasan yang teman-teman PKM ungkapkan. Terus mungkin ini PKM mungkin agak sedikit berbeda organisasi ya Mbak. Organisasi mungkin kita harus nyari dana usaha, kita nyari sponsorship, kita harus nyari mungkin kayak paid promote gitu. Tapi kalau misalnya PKM sendiri itu kita dananya sudah disediakan oleh Kemendikbud sendiri. Bisa mungkin nggak banyak sesuai dengan kebutuhan kita sendiri gitu. Oke, jadi sesuai apa yang kita tulis gitu ya. Oke, kalau dari Bajing sendiri? Ya mungkin PKM itu tadi sama sih kayak yang disampaikan sama Raffi. Di sini tuh PKM itu kan kayak yang tadi Mbak katain ya, kayak karya ilmiah kayak gitu kan. Jadi karya ilmiah itu kita buat, penelitian itu kita buat karena adanya sebuah fenomena ataupun keresahan di dalam masyarakat kayak gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengembangkan PKM itu sendiri ataupun membuat saja itu kita juga bisa apa ya, langkah utamanya kita melihat ke sekitar kita gitu. Apa sih yang mau tak bikin gitu, apa sih yang mau dibuat gitu, dan dari sana kita bisa lebih apa ya, memberi inovasi-inovasi lagi di sana. Dan ya itu tadi seperti yang Raffi katakan, itu nanti ada dananya gitu, ada dananya dari jurusan, dari fakultas, dari universitas pun, dan juga itu dibawahi oleh Kemendikbud kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk para mahasiswa itu bagus banget sih sebenarnya program PKM ini. Cuma kan yang namanya penelitian gitu ya Mbak, ya nggak semuanya tertarik ke sana gitu kan. Mungkin banyak yang tertarik ke kegiatan yang katakanlah mengasah minat kita gitu, kayak mengasah ya katakanlah UKM ataupun organisasi. Ya nggak bohong juga, banyak yang lebih tertarik ke sana daripada lebih tertarik ke penelitian kayak gitu ya Mbak. Cuma di sini impactnya itu banyak banget gitu. Kalau apalagi kalau misalkan PKM yang kita tulis, yang kita buat itu bisa tembus sampai universitas ataupun tembus sampai mewakilkan universitas untuk lomba nasional kayak gitu. Dan itu benar-benar worth it karena di sana kita bisa merealisasikan apa sih keresahan kita, merealisasikan inovasi kita, dan juga alhamdulillah kita juga didanain di sana kayak gitu. Oke, jadi ini cocok banget ya buat adik-adik kelas 12 khususnya nih yang suka banget menulis, jangan sampai tulisannya sia-sia gitu ya. Bener. Jadikan itu PKM, siapa tahu menghasilkan gitu ya. Oke, kali ini sudah ada yang gabungan bareng kita ya. Ada pemilik akun Arik Fahrilah nih ya. Mau bertanya bagaimana sih cara
menyelaraskan antara minat kita dengan keinginan orang tua. Nah ini kayaknya menjadi salah satu masalah terbesar ya. Iya, Orang tua benar, pengen benar. A, kita pengennya B Kita gitu. iya benar. Oke, dari Mbak Ajeng atau Mas Raffi boleh? Sebenarnya apa ya, katakanlah kalau misalkan kita sudah tahu pedoman orang pegang dari dulu sampai sekarang, apapun itu orang tua itu menginginkan yang terbaik buat anaknya Iya, gitu ya benar. Mbak. Tapi terkadang orang tua itu ya katakanlah, mohon maaf, di sini ada beberapa hal yang mungkin orang tua belum lihat bahwasanya kita itu bisa nih berkembang di bidang A, bidang B, bidang C. Nah, Iya. tapi kita pingin ngebuktiin kenapa sih aku nggak boleh masuk sini, kenapa sih nggak boleh masuk sana. Iya, Sebenarnya iya. itu terjadi pada saya sih Mbak, waktu pas ikut BEM, Oke. Saya kan katakanlah BEM itu terlihatnya itu agak kayak demo kayak Oke. gitu kan, pasti mana sih orang tua yang nggak resah, nggak takut kayak gitu kan Mbak. Tapi dari sana mungkin adanya keinginan dari orang tua dan juga minat dari diri kita sendiri tuh dijadikan tombak gitu. Jadi kan tombak untuk oh iya ya, berarti orang tua nggak ngebolehin, berarti harus dong aku ngebuktiin bahwa ini berimpact buat aku individu kayak gitu. Dan dari sana itu aku jadiin tantangan buat diriku sendiri kayak gitu. Jadi mungkin ketika orang tua tidak setuju ataupun orang tua kayak kurang yakin, itu jadikan PR untuk kita sendiri gitu. Gimana caranya kita meyakinkan orang tua kita, gimana caranya kita membuktikan bahwa aku bisa lebih baik di wadah ini kayak gitu, aku bisa lebih baik di wadah itu. Dan dari sana itu PR untuk kita sendiri sih pastinya. Dan mungkin selain kita membuktikan dengan orang tua berbentuk action, kita juga bisa melakukan perbincangan hangat dengan orang tua. Itu sih yang penting ya Mbak. Kayak misalkan ketika kita katakanlah sebelum ke minat bakat itu, ketika kita memilih jurusan itu kan pasti kita minta izin dulu ya sama Iya, orang tua. benar. Dan dari sana kita juga harus lebih mengeratkan lagi hubungan anak dengan orang tua sih. Jadi kayak misal Pak Ma, sebenarnya tuh aku tuh pengen ikut ini, pengen ikut itu, boleh nggak? Sebenarnya ketika aku di sana tuh aku bisa berkembang kayak gitu. Dan juga di sana itu tempat wadah yang sekiranya aku bisa mengeksplor diriku sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya gimana cara menyelaraskannya itu, ya kita harus do action sih. Do action juga sama kita harus pinter-pinternya kita ngomong kepada orang tua kayak gitu. Harus Apakah membuktikan gitu ya. membuktikan kayak gitu, apakah bisa itu membuat diri kita lebih baik. Dan juga yang penting kita bisa menstabilkan akademik kita dengan kegiatan yang kita ambil, itu yang penting sih. Oke. Jawaban dari Mbak Ajeng ini nyambung banget sama pertanyaan kedua ya dari Cynthia Candani ya. Ini penasaran banget gimana sih caranya supaya nilai tetap stabil antara kita mengikuti organisasi dengan kuliah. Ini kayaknya jadi momok tersendiri Iya, ya bener-bener. bagi adik-adik yang mau kuliah. Monggo. Kalau misalkan menyelaraskan itu sama sih Mbak, kayak semua itu tergantung sama diri kita sendiri. Karena yang menjalani organisasi, yang menjalani kuliah, yang tahu asam pahit manisnya perkuliahan itu kan kita sendiri. Jadi gimana caranya agar menyelaraskan antara akademik dengan non akademik itu sebenarnya balik ke diri kita sendiri. Bagaimana kita membuat time management, bagaimana cara membuat skala prioritas gitu. Dan diutamakan ketika kita banyak kegiatan itu, kita harus mengutamakan kuliah lah pastinya gitu kan. Soalnya kan kita izin dari rumah kepada orang tua itu kan kita izin, maaf Pak, Bu, Pak, kita kan mau kuliah kayak gitu kan. Jadi ketika di sana kok kita katakanlah maaf mendahulukan organisasi kita kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan disuruh menyelaraskan ataupun bisa nggak ya kita menyelaraskan antara akademik dan non akademik, itu sebenarnya bisa banget. Cuma gimana caranya kita sendiri gitu. Yang pertama-tama kita harus menyusun skala prioritas, terus juga mengutamakan akademik, itu sih yang paling penting. Cuma dari sana kita harus juga mengambil suatu wadah yang sekiranya kita bisa untuk mengeksplor diri kita sendiri, mengasah passion kita kayak gitu. Jadi jangan takut-takut untuk lalai di akademiknya sih. Oke, jadi memang kebanyakan terlena banget ya kalau udah ikut organisasi, ketemu teman-teman itu asik banget daripada Iya, ketemu bener. dosen biar Iya, gitu di ya. kelas itu ngeliat pelajaran gitu. Oke, ini kita sudah mengulas mengenai minat dan bakat ya untuk di sesi kedua bareng dengan KSS Keluarga Situbondo Semarang. Dan terima kasih juga buat Mbak Ajeng, kemudian juga Mas Raffi atas waktunya di sore hari ini ya, sudah berbagi informasi mengenai minat dan bakat ketika nanti kita perkuliahan. Dan buat adik-adik jangan lupa untuk terus streaming di Vespen Situbondo ya. Dan kita akan break sejenak sebelum melanjutkan perbincangan kita dengan orda berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Vespen Situbondo.